Once kita setelah vakum dari band, bukannya kita vakum sih, tapi kita istirahatin dulu sebentar karena kita ada sibuk untuk di project. Kalau lagu, beberapa lagu saya buat, tetap saya konsep lagunya, cuma lagu ini saya buat konsep, cuma saya nggak terlalu difokusin ke situ gitu, karena kita lebih cenderung ke hal yang lain dulu gitu, seperti itu. Untuk band kita sampingan dulu, tapi band tetap kita mau jalanin, tapi kita pending dulu gitu. Hipnoterapi saya banyak belajar dari beberapa sumber ya, termasuk saya pernah di Indonesia buat hipnoterapi, saya pernah juga, terus dari beberapa senior juga saya pernah pelajari, dan akhirnya saya bergerak di hipnoterapi ini bermanfaat untuk orang banyak, dan masyarakat banyaknya belum tahu tentang hipnoterapi, ya tahu tentang hipnosis atau hipnoterapi, tapi tahunya hipnotis itu kan menakutkan, tidur, alam bawah sadar dan lain sebagainya. Tapi ini penting buat masyarakat bahwa hipnoterapi itu nggak harus tidur loh gitu. Jadi bukannya kita setelah hipnosis atau hipnotis ya kita harus bergerak, dibully, berubah menjadi apa, tidak seperti itu. Hipnoterapi itu dalam kondisi rileks, aman sebetulnya. Masyarakat juga harus tahu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya fobia atau punya masalah psikosomatik atau kecemasan dan lain sebagainya, itu nggak usah panik, nggak usah takut, karena itu bisa diubah. Ya memang sejak lama saya mempelajari itu, dan memang setelah saya gali dan memang ilmiah, dan juga ada memang yang di luar nalar kita, orang bilang istilahnya gendam dan lain sebagainya, memang ada, tapi kita lebih cenderung ke yang ilmiahnya itu, seperti itu kayak gitu. Manfaat hipnoterapi itu banyak sekali, diantaranya mengurangi atau menghilangkan rasa kecemasan, bisa menghilangkan termasuk fobia, juga bisa untuk diet. Nah ini orang-orang yang suka, ada orang kan yang diet ya. Diet itu kan, latihan diet itu kan bukan berhenti makan atau menyetop makan kan, bukan itu. Tapi orang yang mengerti itu harusnya kita pakai rubah mindsetnya. Pertama, otak kita sangat kuat loh, pemikiran manusia itu sangat luar biasa. Jadi kita rubah mindsetnya, memberikan persepsi baru, pemahaman baru, sehingga yang ditanamkan di pikiran alam bawah sadarnya itu dapat diubah. Seperti itu kira-kira. Semua hal yang membuat kita bangga, semua hal yang kita lakukan selama itu positif, pasti menghasilkan hal yang baik. Dan tanpa, apalagi kita tanpa pamrih ya, karena semua yang kita lakukan itu adalah hal yang membuat orang jadi bahagia, akan berbalik bahagia kepada diri kita sendiri. Seperti itu, paham maksudnya ya? Ada beberapa klien, jadi ketika dia hipnoterapi, 1 sesi, 2 sesi, sebetulnya hipnoterapi itu bukan sulap ya. Hipnoterapi itu bukan sulap, karena lebih kecenderung ke pemikiran alam bawah sadar. Ada gini, ketika klien datang, dia ingin sembuh dalam waktu hitungan hari itu juga gitu. Tapi kita nggak bisa juga patokin harus hari itu sembuh, karena bukan sulap. Karena harus ada kerjasama antara saya dan seorang klien itu. Karena hipnoterapi itu kita harus ketemu dengan klien dan harus kita gali akar penyebabnya. Seandainya akar penyebabnya belum kita dapatkan, itu nggak bakal bisa dirubah, nggak bisa dirubah. Yang penting kita harus dapatin seperti pohon lah gitu ya. Rumput yang saya katakan, rumput kalau kita pangkas, tapi akarnya belum kena, itu kan bisa ada kemungkinan tumbuh lagi seperti itu.